suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih, saya ingin mengawali renungan kita tentang bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan dari Nabi Amos, kemudian Rasul Paulus, dan juga Injil yang baru saja kita dengarkan. Mari kita pertama-tama mensyukuri apa yang kita miliki, segala rahmat yang kita punyai dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri tempat berteduh. Kita ingat juga apa yang kita miliki, pribadi-pribadi terdekat yang kita jumpai sehari-hari, tempat berbagi cerita, tetapi kita juga punya tempat untuk beristirahat. Kita bersyukur atas kehadiran sahabat-sahabat. Kita juga bersyukur untuk pakaian yang bisa kita gunakan, makan, minum yang mencukupi sehari-hari. Sampai kita juga bersyukur untuk kesempatan bekerja, kesempatan bersekolah, berkuliah, dan juga atas keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Dan dari syukur atas rahmat Tuhan ini, bacaan-bacaan memanggil kita kemudian untuk tidak tinggal pada rasa nyaman atau rasa aman, tetapi coba untuk memperhatikan sekitar kita. Di luar sana ternyata masih ada sesama orang-orang yang kita kenal atau mungkin kita jumpai sekali, 2 kali. Mereka yang tinggal masih dalam kekurangan, hidup tidak layak sebagai manusia. Tempat berteduh tidak ada, hidangan juga tidak cukup sehari-hari, pakaian pun tidak layak, kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan harian, bahkan ada yang mengalami kekurangan secara teman, sendirian tanpa orang-orang yang memperhatikan. Maka bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengingat, peduli, dan memperhatikan mereka ini. Nah, saudara-saudara,
yang terkasih, ternyata memperhatikan itu bagian yang tidak mudah. Memperhatikan nampaknya mudah, tetapi butuh usaha ekstra kita. Memperhatikan tentu saja lebih dari sekedar melihat sambil lalu, atau melihat ala kadarnya, atau melihat begitu saja, atau sekilas. Dan kita membayangkan kalau kita dalam pengalaman kesulitan, kemudian tantangan, atau hal-hal yang membuat kita kesusahan dalam perjalanan hidup ini, tentu orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang hadir, itu sangat berharga bagi kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan, maka akan mengungkapkan kepedulian untuk kemudian membantu, mendengarkan, atau ngancani, supaya kita bisa keluar dari pengalaman-pengalaman sulit itu. Dan ada kalanya kita ini melihat tanpa memperhatikan, entah karena kesibukan kita, kemerungsung harian kita, atau secara sadar memilih tidak untuk perhatian. Kita cenderung menjalani hidup ini begitu saja, cepat, dengan segala macam kesibukan dan tugas-tugas yang ada. Maka pertama-tama kita diajak untuk hadir, memperhatikan dan melihat sekitar bagaimana orang-orang yang ada di dekat kita. Barangkali ketika kita bertemu orang lalu menanyakan apa kabar, itu harapannya dijawab, oh ya baik, sudah. Tanpa perlu mendengarkan lagi kisah panjang pergulatannya atau pengalaman-pengalamannya atau kesusahan-kesusahan. Karena ketika mulai bercerita maka perhatian dibutuhkan. Dan perhatian meminta pula keterlibatan mendengarkan, tetapi juga kepedulian, dan itu menyita waktu kita. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita melihat seorang pribadi yang gagal memperhatikan Lazarus. Gagal memperhatikan karena Lazarus tertinggal begitu saja di pintu gerbangnya. Malah anjing-anjing lebih pandai memperhatikan Lazarus karena mendekat dan menemani. Dan dia pasti melihat Lazarus hampir setiap hari di gerbangnya untuk meminta perhatian orang ini. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita pribadi yang gagal memperhatikan dan akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan kehidupannya, memanjakan diri, dan pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk duduk, melihat, memperhatikan orang yang paling membutuhkan. Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik, bacaan Injil menyoroti gaya hidup seseorang yang kemudian menyerap dirinya sehingga tidak lagi memperhatikan panggilan Tuhan. Lewat mana panggilan Tuhan itu hadir? Lewat pribadi-pribadi konkret, personal, yang ada di hadapan kita. Dan pribadi di bacaan Injil itu kemudian tidak bisa memperhatikan sama sekali Lazarus yang ada di depannya. Dia punya saudara-saudara yang kurang lebih 11-12 dengan dirinya. Dan pada akhirnya dia mohon bahwa saudara-saudaranya ini ditolong juga supaya bisa perhatian. Ketika kita cermati bacaan Injil, kita bertemu dengan Lazarus. Ada namanya ya, Lazarus. Lazarus itu artinya Tuhan tolong aku. Tetapi kalau kita mencermati pribadi kaya atau orang kaya yang ada di bacaan Injil, itu tidak bernama. Saudara-saudaranya juga tidak bernama. Maksudnya apa? Kita diajak untuk menempatkan diri, kira-kira jangan-jangan inilah kita dengan situasi dunia saat ini. Bisa jadi kita semua dengan kecukupan yang kita miliki, kita sudah hilang akan kepedulian, belas kasih, dan kemauan untuk berbagi. Maka saudara-saudari, bersama-sama sore ini, kisah dari Yesus itu mengingatkan bahwa orang-orang yang ada di dekat kita itu adalah pribadi-pribadi konkret. Dengan nama, dengan latar belakang, dengan situasi, dengan kehidupan mereka, dan kesulitan serta pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi. Itulah pribadi-pribadi personal, pribadi-pribadi konkret, itu pula Tuhan yang hadir bagi kita. Untuk memanggil, untuk menanggapi, dan untuk kemudian kita diundang menjadi sahabat. Kalau kita ingat, Yesus itu pernah berkata demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku orang asing, kamu menyambutku dan memberi tumpangan. Tadi Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang pernah melihat Tuhan kita. Tidak ada yang pernah melihat Allah kita. Tetapi Dia hadir lewat orang-orang yang paling membutuhkan di sekitar kita.
Maka bagaimana kepekaan kita? Apakah kemudian hati nurani semakin tertutup, atau atas kenyamanan itu kita kemudian tidak memperhatikan orang lain? Apakah kita bisa membuka diri untuk kemudian terlibat dalam kehidupan orang lain? Karena kerap kali ketika mulai ambil bagian dalam kesulitan-kesulitan pengalaman orang lain, itu menyita waktu, menyita tenaga, menyita energi, dan juga ide-ide gagasan kita. Maka sore ini kita diingatkan kembali bahwa kita ini saling terkait satu sama lain sebagai gereja, sebagai komunitas iman. Kita ingat ketika masa gelap pandemi, kita disadarkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama-sama sebagai komunitas iman, bahkan sebagai masyarakat dunia. Maka Bapak Ibu, teman-teman muda dan adik-adik, dalam rasa syukur kita tadi mengingat kembali apa yang sudah kita miliki dalam hidup ini, kita juga dipanggil untuk kira-kira apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Terlepas dari sumber daya materi, apapun yang mungkin kita miliki, kita memiliki waktu, kita memiliki bakat, kekuatan, tenaga, dan kesempatan untuk hadir bagi sesama kita. Nabi Amos tadi mengingatkan, dalam kenyamanan tidak boleh kita hanya tinggal begitu saja, tetapi keluar untuk melihat orang-orang di sekitar. Dan Rasul Paulus mengingatkan panggilan kita sebagai pribadi-pribadi Kristiani. Kalau istilah dia tadi, manusia Allah. Maka bersama-sama kita mohon rahmat sore ini untuk memiliki hati nurani yang peduli, hati nurani yang terbuka, hati nurani yang mau memperhatikan dengan segenap indera kita. Tidak melihat sambil lalu saja, tetapi dengan seluruh panca indera terlibat dengan kehidupan orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang turun dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan penuh iman kita sampaikan doa dan permohonan kepada Allah Bapa kita yang Maha Penyayang. Gereja tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan keanekaragaman agama, budaya, strata sosial, dan ekonomi. Ya Bapa, bantulah kami sebagai anggota gereja untuk terlibat aktif mewartakan karya kasih-Mu, peduli pada yang menderita, dan mampu berbagi kepada yang membutuhkan. Roh Kudus berkarya dan menyapa hati manusia yang mencari kebenarannya. Puji syukur atas pencurahan Roh Kudus dalam sakramen penguatan bagi saudara-saudari kita di Gereja Kota Baru ini pada 24 September kemarin. Ya Bapa, semoga iman mereka semakin teguh, kuat dan setia dalam mengikuti-Mu. Semoga Roh Kudus mengilhami mereka untuk berani bersaksi, peduli dan mau berbagi kepada yang paling lemah, dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Roh Kudus juga senantiasa menyapa, berkarya dan menuntun iman umat Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru sampai dengan saat ini dan dalam memasuki usianya yang ke-96 tahun. Ya Bapa, lestarikanlah harapan kami untuk selalu menjadi gereja-Mu yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan-Mu dan melayani-Mu. Berempati pada situasi kondisi masyarakat
dan memiliki hati yang solider pada beban hidup sesama. Kita semua yang hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi ini dipanggil untuk bersaksi akan kebaikan Allah. Ya Bapa, kobarkanlah dalam diri kami semangat saling mengasihi dan peduli pada sesama. Semoga segala yang baik yang telah kami terima darimu dapat kami bagikan demi membawa pengharapan hidup baru yang nyata bagi sesama yang sedang mengalami kesulitan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa intensi dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Penyayang, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan ini yang kami haturkan dengan pengantaran Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami hantarkan bersama niat kami untuk peduli dan berbagi pada sesama kami. Sudilah memandang persembahan kami ini dan menguduskannya dalam kesatuan dengan kurban Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.